Sungguh bersyukur ya adik-adik atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Adik-adik, kakak mau ajak adik di rumah. Yuk kita saatnya menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau mengambil saat yang tenang, yaitu saat teduh. Yuk kita menutup mata kita menenangkan hati kita dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu baik. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Tuhan menciptakan segala sesuatu begitu indah. Tuhan menjaga kita, Tuhan juga memelihara kita. Mari adik-adik kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan bawakan pujian pagi hari yang indah. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya adik-adik. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Engkau menciptakan segala sesuatu begitu indah. Kasih-Mu juga tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjaga kami. Engkau memelihara kami. Sampai pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan tolong pimpin ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Pimpin kami Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Pimpin juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita telah menikmati ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah begitu sangat baik dengan kita. Yuk sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan. Karena kasih-Nya tidak berkesudahan untuk kita. Kita naikkan pujian, Ku Mau Bernyanyi. Sambil berdiri ya adik-adik, yuk kita naikkan pujian ini. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Kakak mau ajak adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama naikkan satu pujian yang mengatakan ada satu jalan kebenaran, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sama-sama kita naikkan pujian ini. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kakak sangat berharap adik-adik sehat selalu ya. Di tengah pandemi COVID ini kita harus sering pakai masker,
sering cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan kakak cerita, yuk kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa dalam hati saja ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Engkau. Tuhan, pimpin kami ya, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah nonton sirkus? Apa ya yang menarik dari sirkus? Nah, pasti adik-adik pernah dengar kan tentang gajah, lumba-lumba, kuda, bahkan harimau, singa, dan buaya yang dilatih untuk menunjukkan suatu pertunjukan yang sangat menarik. Wah, adik-adik, kok bisa ya seekor singa, harimau, bahkan buaya bisa dilatih? Kok tidak digigit ya pelatihnya? Nah adik-adik, kita mau cari jawabannya ya. Sebelum itu, kakak mau kasih lihat video singkat tentang sirkus, tapi bukan dari hewan yang besar, melainkan hewan yang kecil, yaitu ikan-ikan kecil. Yuk kita tonton ya. 哎，对，过来过来，对，很好，左转左转，不错不错，好的，继续继续，保持状态啊，好，左转，对对对对，好，过来，好，难度升级，对，分组训练，对，红的过来，黑的过去，不错，交叉，哎，慢慢的慢慢的，别着急，对了对了，很好，巩固一下，再来一次。 哎，注意了，注意了，好，齐头并进，对对对对，很好，不错啊，很好，一字长蛇。好，我们到前面给观众们拜年。太神了！ Nah adik-adik, bagaimana ikan-ikan kecil tadi? Wah, kok bisa ya adik-adik? Instruksinya benar, pelatihnya menginstruksi kepada ikan-ikan. Kok ikan-ikannya mengerti ya? Kakak gak habis pikir nih, bagaimana cara si pelatih mengajari ikan-ikan itu? Kok bisa ikan-ikan kecilnya berbaris lurus dan rapi? Kakak heran. Kenapa ya? Wah, kakak kagum banget sama pelatihnya. Setuju? Setuju banget, karena keren adik-adik. Kok bisa ya adik-adik? Yuk kita mau cari tahu jawaban ini. Setelah melihat video tadi, kakak teringat dengan cerita Alkitab. Coba adik-adik lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Adik-adik juga sudah belajar kan tentang penciptaan Tuhan, termasuk kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Mengapa manusia diciptakan oleh Tuhan? Yaitu karena ada 3 hal. Yang pertama yaitu adalah apa ya? Yang pertama, kita menjadi wakil Tuhan. Wakil Tuhan, makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, kita beranak cucu, menikmati ciptaan Tuhan di dunia ini, di bumi ini. Adik-adik, yang ketiga yaitu adalah berkuasa atas bumi ciptaan Tuhan. Adik-adik, kenapa kita manusia berkuasa? Kita sebagai manusia diberi kuasa oleh Tuhan. Wah, seru banget ya kita berkuasa atas bumi ciptaan Tuhan, atas alam semesta ini. Adik-adik, kalau kita diberikan kuasa, kita juga tidak bisa sembarangan loh. Kita juga tidak bisa sebebas-bebasnya. Nah, adik-adik, dengan ayat Alkitab itu berarti kita manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Kita diberikan kuasa yang besar kepada Tuhan untuk apa? Menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Sebagai wakil Tuhan adik-adik, kita diberikan kuasa. Kuasa apa ya Kak? Kuasa merawat, memelihara, dan menjaga seluruh alam ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah diberikan kepercayaan kepada
menjaga lingkungan kita. Adik-adik, hak yang diberikan Tuhan itu biasanya disebut dengan mandat budaya. Apa sih Kak arti mandat budaya itu? Mandat itu artinya sebuah pesan atau perintah yang harus dilakukan oleh orang yang menerima mandat. Nah adik-adik, karena manusia sudah diberikan mandat dan kita menerima mandat. Nah, dari hal ini kita bisa tahu jawabannya kan adik-adik, mengapa si pelatih itu bisa mengarahkan dan mengajari hewan-hewan. Karena kita sudah menerima mandat, kita sudah menerima perintah, kita sudah diberikan kuasa dan kemampuan oleh Tuhan. Berarti itu bukan karena manusia yang hebat, tapi karena manusia telah menerima mandat, kita sudah diberikan kuasa dan kemampuan. Makanya si pelatih itu bisa melatih ikan-ikan kecil tadi untuk berbaris rapi, dan juga atraksi-atraksi yang dilakukan oleh hewan dan si pelatih dalam sirkus juga bisa adik-adik. Adik-adik, manusia sangat istimewa kan? Kita sudah menjadi wakil Tuhan di bumi ini. Nah adik-adik, jadi kita harus memelihara alam ciptaan Tuhan. Karena apa? Tuhan juga ingin alam ciptaannya terpelihara dengan baik. Adik-adik, Tuhan sudah menciptakan semuanya itu begitu indah. Jadi kita sebagai manusia yang menerima mandat, kita harus menjaga keindahan itu. Tuhan juga sudah menciptakan semuanya untuk kesejahteraan hidup manusia. Jadi kita harus menjaga dan memelihara untuk kesejahteraan hidup kita semua sebagai manusia. Tapi adik-adik, sayangnya tidak semua orang dapat melakukan itu. Karena apa? Banyak juga orang-orang yang tidak sadar ya adik-adik, tidak sadar melakukan hal yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya buang sampah, atau misalnya kita memetik bunga, atau kita tidak menyiramkan air pada tanaman. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, seperti yang kakak kasih tahu, apakah boleh kita lakukan? Kita membuang sampah sembarangan? Boleh? Tidak. Karena apa? Nanti lingkungan menjadi kotor dan dapat menyebabkan banjir. Nah adik-adik, kakak juga mau tanya, misalnya kita jalan-jalan, lihat kiri, lihat kanan, ada pohon yang cantik, ada bunga-bunga yang merah-merah, kita ambil, kita petik, boleh? Tidak boleh adik-adik. Karena apa? Nanti tidak tumbuh kembali dengan cantik dan tidak baik tumbuhannya. Nah adik-adik, kakak juga mau tanya, misalnya ada binatang, kita melempar barang kepada binatang itu, kita menyiksa binatang itu, kita tidak rawat dengan baik. Misalnya adik-adik di rumah ada hewan peliharaan, adik-adik tidak memberikan makanan, apakah hal itu boleh? Tidak boleh ya adik-adik. Tuhan sudah menciptakan, kita harus rawat, kita harus jaga. Nah adik-adik, kakak juga mau tanya, apakah kita boleh? Apakah kita boleh melakukan hal itu? Tentu saja tidak. Gimana sih Kak caranya memelihara dan merawat alam ciptaan Tuhan? Nah adik-adik, pasti adik-adik di rumah pernah melakukan hal ini. Adik-adik menyiram tanaman yang ada di rumah. Nah adik-adik jika punya hewan peliharaan, adik-adik juga jaga, adik-adik rawat, adik-adik pelihara, kasih makan, mandikan, semuanya adik-adik rawat. Nah, kakak mau tanya satu hal lagi, apakah adik-adik pernah boros? Boros apa ya Kak? Nah, saat keran air dihidupkan, adik-adik lupa untuk matikannya. Terus adik-adik juga sangat boros pemakaian listrik. Adik-adik buka AC, tapi tidak dimatikan seharian. Itu juga tidak boleh ya adik-adik. Kita harus menggunakan hal itu dengan secukupnya. Nah adik-adik, kakak mau kasih lihat foto-foto contoh supaya kita bisa merawat dan menjaga lingkungan kita.
Adik-adik, kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah adik-adik, itu ayat hafalannya ya. Jangan lupa cepat-cepat bikin videonya, terus kirim ke Kak Suy. Yuk adik-adik, kita mau akhirkan cerita ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak dalam hati saja ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji nama Engkau. Terlebih lagi Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Engkau. Tuhan, terima kasih. Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan. Kami sebagai wakil Tuhan, kami diberikan kuasa dan kemampuan. Tuhan, kami mau merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan, agar terpelihara dengan baik untuk kesejahteraan hidup manusia. Tuhan, berkati kami ya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sungguh bersyukur ya Kak Sally karena hari ini kita boleh bersama-sama dengan firman Tuhan. Adik-adik, kita juga mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang persembahannya juga sudah kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Caranya adalah kita bisa transfer ke rekening BCA Gereja yang ada di bawah ini ya adik-adik. Mungkin adik-adik kalau tidak mengerti bisa minta tolong papa atau mama ya. Adik-adik, kita juga mau meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan pujian apa Kak? Terima kasih Bapa. Jadi kita dengar pujian ini dengan sikap berdiri yuk. Bapa yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan kasihmu nyata dalamku.
kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kami bersyukur Tuhan saat ini saat ini kami boleh kami boleh merasakan merasakan atas segala kebaikan Tuhan kebaikan Tuhan yang telah sempurnakan hidup kami. Bahkan Tuhan yang menuntun kami serta menopang setiap kami. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja. Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bawakan pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini, Tuhan juga menjaga kami supaya minggu depan kami boleh beribadah kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.